Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Divania, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya sebagai peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian analisis naratif, framing, dan juga semiotik. Analisis framing merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas. Analisis ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana media memahami dan membingkai sebuah peristiwa. Setiap media mempunyai caranya masing-masing untuk memahami dan merekonstruksi sebuah kejadian. Bagaimana cara media memaknai sebuah peristiwa, serta tentang bagaimana fakta tersebut akan dituliskan. Analisis framing masuk dalam paradigma konstruksionis yang dikenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger dan Thomas Hoffman. Realitas terbentuk dengan kesengajaan dan melalui konstruksi. Realitas tersebut tidak dibentuk secara ilmiah maupun berasal dari Tuhan. Menurut Berger, dalam Erianto, peristiwa yang sama sangat mungkin dikonstruksi dengan berbeda. Realitas memiliki makna yang ganda, bergantung pada konstruksi individu yang berbeda-beda terhadap suatu realitas. Pengalaman, pendidikan, lingkungan hidup, serta bias tertentu akan menentukan makna sebuah realitas menggunakan konstruksi masing-masing. Analisis framing memiliki dua aspek, yaitu pemilihan fakta dan penulisan fakta. Pemilihan fakta bergantung pada asumsi dan perspektif serta adanya penyeleksian fakta yang akan dipilih dan yang akan dibuang. Penulisan fakta merupakan bagaimana kata, kalimat, ataupun gambar yang dipakai untuk menyajikan sebuah realitas. Fakta akan ditekankan menggunakan kalimat, label, simbol, atau gambar yang mencolok yang digunakan secara berulang. Analisis framing memiliki 4 model. Pertama, model Zongdang Tan dan Carol M. Kosicki menganalisis 4 dimensi struktural teks berita, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sintaksis merupakan cara yang digunakan wartawan untuk menyusun fakta berupa rangkaian berita. Rangkaian tersebut dapat berupa headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. Untuk skrip, merupakan bagaimana cara wartawan menceritakan fakta dengan lengkap menggunakan 5W1H. Untuk tematik merupakan cara wartawan menulis fakta dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir, retoris merupakan cara wartawan menekankan sebuah kata menggunakan kata, idiom, gambar, dan grafik. Yang kedua yaitu model William A. Gibson dan Andre Modigliani. Model ini menganalisis representasi media di mana berita dapat memiliki makna tertentu. Terdapat 2 struktur, yaitu core frame dan condensing symbol. Untuk core frame merupakan gagasan sentral yang berisi elemen inti untuk menjelaskan dengan relevan sebuah peristiwa dan mengarahkan makna isu yang diciptakan oleh condensing symbol. Condensing symbol sendiri memiliki 2 substruktur, yaitu framing device dan reasoning device. Untuk framing device menekankan aspek dalam melihat suatu isu, sedangkan untuk reasoning device menekankan aspek pembenaran dalam melihat sebuah isu. Model ketiga yaitu model Murray-Edelman, yaitu menganalisis penafsiran sebuah realitas menggunakan pemingkaian. Framing menggunakan kata-kata tertentu untuk mengarahkan pandangan dan membentuk pemahaman khalayak terhadap sebuah isu. Terdapat 4 sistem analisis, yaitu kategorisasi, kesalahan kategorisasi, rubrikasi, serta kategorisasi dan ideologi. Kategorisasi adalah alat untuk memahami realitas yang akan dipahami oleh khalayak dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi kesadaran publik. Kesalahan kategorisasi merupakan kategori yang digunakan mengalami salah definisi sehingga membuat khalayak tidak bisa memahami peristiwa yang sebenarnya. Untuk rubrikasi, yaitu mengkategorikan peristiwa dalam rubrik tertentu dan peristiwa didefinisikan secara sederhana. Yang terakhir ada kategorisasi dan ideologi,
yaitu mengklasifikasikan dan mengkategorikan realitas menggunakan kata-kata yang dapat memperkuat persepsi, prasangka, ataupun kebencian tertentu. Lalu yang terakhir ada model Robert N. Emmett, yaitu menganalisis proses seleksi dan penekanan aspek tertentu dari realitas oleh media. Media menyeleksi dan mengesampingkan sebuah isu di antara isu lain, serta menekankan aspek isu tersebut menggunakan pengulangan, headline, label, grafik, dan lain-lain. Pada dasarnya, framing mendefinisikan suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir terhadap suatu peristiwa atau isu. Model ini menggunakan pendefinisian isu, mendiagnosis penyebab isu, pembuatan keputusan moral, dan penekanan rekomendasi penyelesaian. Analisis naratif merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami karakteristik dan perspektif seseorang dengan menggunakan cerita atau narasi yang didengarkan atau diceritakan dalam kehidupannya. Narasi berkaitan dengan cara bercerita tentang bagaimana fakta diceritakan kepada khalayak. Narasi, peristiwa yang terjadi akan lebih mudah dipahami oleh khalayak. Analisis naratif menganalisis berbagai narasi seperti narasi fiksi berupa novel, puisi, dongeng, film, dan sebagainya, serta narasi fakta seperti berita. Teks tersebut dilihat sebagai sebuah rangkaian peristiwa, logika, dan urutan peristiwa yang dipakai dan dibuang. Narasi memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu plot dan cerita. Plot merupakan hal yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Cerita merupakan urutan kronologi suatu peristiwa yang dapat ditampilkan atau tidak ditampilkan dalam teks. Perbedaan keduanya yaitu kebutuhan suatu peristiwa serta urutan peristiwa. Yang kedua yaitu waktu. Terdapat perbedaan antara waktu aktual dan waktu ketika peristiwa dituangkan dalam bentuk teks. Waktu memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu durasi, yaitu waktu suatu peristiwa yang dapat terdiri dari durasi cerita, durasi plot, dan durasi teks. Yang kedua ada urutan peristiwa, yaitu rangkaian peristiwa-peristiwa yang membentuk narasi dan terdiri dari urutan cerita, urutan plot, dan urutan teks. Dan yang terakhir ada frekuensi kejadian peristiwa yang ditayangkan, yaitu berapa banyak peristiwa yang sama ditampilkan. Berdasarkan cerita, peristiwa yang sama tidak dapat berulang, sedangkan dalam plot atau teks, peristiwa memiliki kemungkinan untuk berulang. Dan yang terakhir adalah ruang. Ruang terdiri dari ruang cerita, ruang plot, dan ruang teks. Ruang cerita disajikan secara langsung dalam narasi. Ruang plot tidak disajikan secara langsung, akan tetapi dapat dibayangkan oleh khalayak. Dan yang terakhir, ruang teks merupakan tempat yang ditayangkan langsung dan asli dalam narasi. Terdapat 4 model narasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Stefan Todorov. Narasi dianggap memiliki struktur dari awal hingga akhir. Narasi memiliki urutan kronologi, motif dan plot, serta hubungan kausalitas sebuah peristiwa. Menurut Todorov, narasi dimulai dari adanya keseimbangan yang diganggu, yang kemudian distabilkan kembali agar keseimbangan tercipta kembali. Tahapan tersebut dideskripsikan dengan kondisi awal yang seimbang dan teratur, kemudian kemunculan gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran adanya gangguan yang semakin membesar, upaya untuk memperbaiki gangguan, dan diakhiri pemulihan keseimbangan untuk menciptakan keteraturan kembali. Model yang kedua yaitu Vladimir Prop. Narasi dianggap sebagai cerita yang pasti memiliki tokoh karakter. Karakter dianggap sebagai fungsi dalam narasi yang menciptakan keutuhan narasi. Fungsi dikonsepkan sebagai tindakan karakter dalam narasi serta akibat dari tindakan pada cerita. Yang ketiga ada Levi-Strauss, mengemukakan teori strukturalisme yang berusaha memahami pikiran bawah sadar manusia dengan menggunakan mitos yang diyakini kebenarannya. Mitos dianggap sebagai bahasa yang merupakan narasi yang sudah dituturkan. Menurutnya, mitos memiliki tata bahasa tertentu
dan dapat menjadi alat logika untuk menjelaskan kontradiksi yang dialami oleh manusia. Dan yang terakhir ada Joseph Campbell. Melalui teori The Hero Journey, narasi dianggap sebagai sebuah perjalanan yang dilalui oleh pahlawan yang mengalami beberapa tahapan. Tahapan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu departure, pengenalan cerita dan awal konflik. Yang kedua ada initiation, menuju konflik dan klimaks, dan yang terakhir return atau akhir cerita. Untuk 3 tahapan tersebut memiliki 17 tahapan tersendiri yang tertulis di buku Campbell. Analisis semiotik merupakan analisis yang bertujuan untuk menemukan makna dalam tanda. Tanda tidak hanya dimaknai sebagai objek yang membawa informasi, akan tetapi juga menetapkan sistem suatu tanda. Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa bahasa termasuk dalam sistem tanda yang terdiri dari penanda dan petanda. Penanda dan petanda memiliki sifat yang bebas, telah ditetapkan ataupun kebetulan. Tanda yang tersusun dari penanda merupakan elemen fisik berupa tanda, gambar, kata, atau suara. Sedangkan tanda yang tersusun dari petanda merupakan makna dari suatu yang ditandai. Bahasa terdiri dari language dan parole. Language merupakan sistem utama dari analisis linguistik, sedangkan parole merupakan cara individu menggunakan sistem bahasa tersebut. Keduanya bersama-sama membentuk sebuah sistem interaktif dari unsur-unsur bahasa sebagai sebuah sistem dan bahasa sebagai contoh dari sistem yang berguna untuk komunikasi. Roland Barthes menganggap bahwa semiotika merupakan bagian dari linguistik karena terdapat tanda-tanda yang dapat dianggap sebagai bahasa yang bermakna, terbentuk dari penanda petanda, dan terdapat dalam sebuah struktur. Terdapat sistem signifikasi yang terdiri dari denotasi dan konotasi. Pemaknaan terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu penyatuan tahap penanda dan pertanda, serta munculnya makna baru yang berasal dari petanda yang telah menyatu, yang telah membuat petanda baru. Simpelnya, terbentuk 2 tingkatan bahasa, yaitu bahasa sebagai objek dan metabahasa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.